والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimakumullah. Materi yang barusan kita dengarkan, maka hal ini sungguh sangat penting untuk kita kaji. Kenapa? Karena di era sekarang kita tidak sedikit jumpai antara masjid dengan kuburan. Ada orang yang dikubur di dalam masjid, ada juga masjid di dalamnya ada kuburan. Oleh karena itu, mari kita memohon petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita diberikan kefahaman dalam hal ini, sehingga ketika kita sholat sudah faham, maka kita bisa mencari masjid yang aman. Mari kita memulai keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap membangun masjid di atas kuburan adalah hal yang merupakan. Jadi kalau masjid dibangun di atas kuburan, maka ini ada 4 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ini merupakan kesesatan dalam agama. Jadi kesesatan dalam agama. Kenapa ini kok sesat? Karena nggak pernah dilakukan oleh seluruh para anbiya, para nabi, dan juga khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak melakukannya. Padahal bagi para sahabat sangat mudah sekali kalau mau. Tetapi tidak ada satupun sahabat yang berupaya ingin menjadikan makam Nabi sebagai masjid atau tempat ibadah. Yang kedua, bila membangun masjid di atas kuburan merupakan perbuatan jalan menuju kesyirikan. Jadi sarana menuju kesyirikan. Kenapa? Di kuburan itu banyak orang yang berdoa bukan hanya kepada Allah. Ada orang yang meminta kepada orang yang sudah meninggal dan seterusnya. Sehingga sarana menuju kesyirikan. Yang ketiga, apabila membangun masjid di atas kuburan, yang ketiga menyerupai perbuatan ahlul kitab. Ya, menyerupai perbuatan ahlul kitab. Coba jamaah buka Quran surat 9 ayat ke-31. Maka mereka menjadikan orang-orang ahli Yahudi dan Ibrahimnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Iya, jadi lihat, perhatikan bentuk penyerupaan yang sangat jelas. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu Yahudi dan rahib-rahib Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah, di samping Nabi Isa dan Uzair. Jadi mereka, kebiasaan mereka, kalau ada orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani itu mati meninggal, maka kuburannya dijadikan tempat ibadah.
maka ini Islam wajib menyelisihinya. Yang keempat, membangun masjid di atas kuburan merupakan hal yang mendatangkan laknat Allah dan Rasulnya. Lihat hadis di bawah tadi, Allah tabaraka wa ta'ala melaknat, ya, laknatullahi 'alal yahud wan nasar ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani disebabkan mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi 4 poin ini wajib kita ketahui. Yang pertama, kesesatan dalam agama. Yang kedua, sarana menuju kesyirikan. Yang ketiga adalah menyerupai ahlul kitab. Yang keempat adalah mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mendirikan masjid di atas kuburan ini adalah apa? Masalah paling besar yang menimpa umat Islam. Ini sejatinya masalah yang sangat besar sekali. Kenapa ini masalah yang sangat besar? Karena sarana untuk kesyirikan. Sedangkan kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Banyak sekali ayat-ayat yang bisa kita sampaikan, di antaranya Surat 4 ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik menyekutukan Allah, dan Dia mengampuni dosa apa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Masya Allah, lihat ayatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, maka ia sungguh termasuk isman 'azima, dosa yang sangat besar. Allah memasukkan isman 'azima. Lihat ketika kita sujud, subhana rabbiyal 'azim. Jadi dosanya itu dosa yang sangat besar sekali. Oleh karena ini, sejatinya ini bukan masalah kecil, tapi masalah yang begitu besar. Kemudian dewasa ini begitu banyak masjid yang kita jumpai berada di atas kuburan dan dibangun di bawah, juga kubah-kubah di atasnya. Maksudnya, lihat jamaah, kadang-kadang kita tidak terasa kalau kita sedang safar, kita sedang sholat di sebuah tempat masjid, kita selesai sholat mungkin baru istirahat keliling-keliling, ternyata di belakangnya ada masjid dan di sekitarnya ada makam. Nah, bagaimana kalau sholat kita tidak tahu kemudian ternyata ada makamnya? Kalau tahunya setelah sholat, insya Allah tidak masalah. Tapi ketika sebelum sholat kita tahu, lebih utama kita mencari tempat yang lain. Alhamdulillah, saya lewat belakang sini nggak ada kuburan. Bagaimana mau kuburan? Wong jalan, ya kan?
Bahkan tidak sedikit dibangun dan dihias dengan ketinggian melebihi tubuh manusia, bahkan dihias dengan hiasan-hiasan yang begitu mewah. Ini hukumnya adalah perbuatan haram. Kenapa ini perbuatan haram? Karena banyak sekali sarana menuju kepada kesyirikan tadi. Di antaranya para pengunjung ke masjid, seharusnya ke masjid itu berkunjung atau untuk beribadah. Beribadah. Masjid itu dikunjungi bolehnya hanya di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selebihnya pergi ke masjid untuk beribadah, sholat. Tapi sekarang lihat, masjid dihias luar biasa dan tidak sedikit kita jumpai di dalamnya ada makam-makam. Sehingga kadang-kadang di masjid itu dia berdoa kepada Allah, iya, tapi juga meminta keberkahan kepada orang yang sudah meninggal juga iya. Ia juga memohon kepada penghuninya. Kadang-kadang minta maaf, ada sebuah wilayah tertentu menjelang Ramadan itu menyembelih hewan di kuburan. Ya. Wilayah-wilayah itu ana enggak menyebutkan, semoga jamaah yang berasal dari wilayah itu merasa. Ada yang wilayahnya kebiasaannya gitu? Enggak ada ya? Enggak ada. Alhamdulillah kalau enggak ada. Enggak ada atau memang enggak berani ngomong? Enggak ada. Iya. Wallahu a'lam. Kemudian bahkan mereka meminta syafaat dan kesembuhan serta hajat-hajatnya ke tempat-tempat tersebut. Ingin dikasihkan contoh tapi nggak usah. Ya. Ternyata itu semuanya perbuatan yang menyebabkan sarana kepada kesyirikan. Sarana menuju kepada kesyirikan. Ini perkataan siapa? Kami mengambil dari Manhajul Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah fi Isbatil Aqidah jilid 1 halaman 259. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah itu 4 madhab yang paling tegas itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Itu beliau luar biasa. Baik, tadi banyak sekali larangan-larangan. Kita akan berikan dalil-dalil larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Dalil itu yang pertama dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Bahwa ketika itu Rasul menceritakan tentang gereja dengan rupaka-rupaka yang ada di dalamnya yang bisa dilihat di negeri Habasyah. Negeri Habasyah itu Ethiopia. Mereka ketika ada orang-orang sulih yang meninggal di antara mereka bangun di atasnya kuburan, sebuah tempat ibadah, mereka buat di dalam tempat itu rupaka-rupaka. Mereka itulah makhluk kata Allah yang paling buruk nanti di hadapannya saat di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh
Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bab an-nahyu an bina il masajid ala kuburi wa ittikhadi suwari fiha man nahnu, dan seterusnya. Panjang kisahnya. Juga tadi sudah kita sampaikan, Rasul pun menjadikan laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid. Allah tabaraka wa taala melaknat atas Yahudi dan Nasrani dikarenakan mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anhuma. Kemudian yang ketiga, nanti dalilnya 3 saja, adalah dari Jundub bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Aku mendengar bahwa 5 hari sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau betul-betul berpesan. Apa yang dipesankan? Ya, yang dipesankan adalah bahwa kalau seandainya ada Khalil, maka aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai Khalil, kekasih. Tetapi tidak ada Khalil. Khalil itu adalah hanya Allah tabaraka wa taala. Kemudian Rasul menyampaikan, janganlah kamu sekalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kamu melakukan perbuatan tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sekali lagi, Rasul betul-betul melarang kuburan-kuburan siapapun, apakah para anbiya, para nabi, aulia, para wali, ulama, habib, syekh, ajengan, ustadz, dan seterusnya. Tidak diperbolehkan. Sehingga kita bisa bersih dalam beribadah. Tauhid kita murni, tidak tercampur dengan hal-hal yang subhat, apalagi sampai kesyirikan. Kita memohon hidayah terus kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah membersihkan jiwa-jiwa kita dari bentuk-bentuk kesyirikan ini, insyaallah. Kemudian mari kita lihat pendapat para ulama tentang makna ittakhadul quburi masajid, yakni menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Ternyata banyak sekali ulama yang menjelaskan ini. Yang pertama, Syekh Al-Albani rahimahumullah di dalam kitabnya Tahdhirus Sajid min Ikhtikhadil Kubur Masajid halaman 29 sampai 44, beliau ada 3 makna. Jadi ada 3 makna bahwa kubur, ya, menjadikan kubur sebagai masjid. Makna pertama, tidak boleh sholat menghadap kubur. Ya, tidak boleh sholat menghadap kubur. Larangan ini langsung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kamu sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atasnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu. Jadi tidak boleh sholat menghadap kubur.
Yang kedua maknanya tidak boleh sujud di atas kuburan. Makna sujud gimana ini? Kadang-kadang sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita seiman pun, kadang-kadang kuburan-kuburan mereka, orang-orang yang ia cintai ketika meninggal itu setelah dikubur, dipeluk, dicium, Masya Allah. Iya, dibelai-belai dan seterusnya, sampai menangis dan seterusnya. Ini wajib kita hindarkan. Bolehkah ketika ada keluarga yang kita cintai meninggal kita menangis? Boleh, tidak mengapa. Bahkan di dalam Islam memberikan waktu 3 hari. Tapi jangan di kuburan. Itu loh. Yang ketiga, tidak boleh membangun masjid di atasnya, atau sebaliknya tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Dan ini menurut beliau merupakan hukumnya haram dan dosa besar menurut 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad. Tahdhirus Sajid halaman 45 sampai 62. Ini menurut Syekh Al-Albani. Ini yang pertama. Yang kedua, menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahumullah di dalam fatwanya, makna ittakhadhu kuburi masajid, bahwa menurut beliau adalah satu hadis-hadis yang menunjukkan tentang haramnya membangun masjid di atas kuburan dan tidak boleh menguburkan mayat di dalamnya. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Jadi tidak diperbolehkan. Yang kedua, menurut beliau tidak boleh sholat di masjid yang di sekelilingnya terdapat kuburan. Fatwa Muhimmah Ta'alaku Bisholah halaman 17 sampai 18 nomor 12. Wallahu a'lam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, beliau menafsirkan 2 hal. Makna pertama, siapa yang mengubur seseorang di dalam masjid, maka ia harus memindahkan dan mengeluarkan dari masjid. Jadi kalau masjidnya duluan, ia baru dikuburkan, maka ia harus dipindahkan. Itu. Makna yang kedua menurut beliau, siapa yang mendirikan masjid di atas kuburan, maka ia harus membongkarnya. Al-Qaul Mufid ala Kitabut Tauhid jilid 1 halaman 402. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kalau yang pertama tadi masjidnya dulu baru orangnya, maka yang dibongkar adalah makamnya. Tapi kalau makamnya dulu baru didirikan masjid, maka masjidnya yang harus dirobohkan. Ini menurut beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, ulama mutaakhirin yang karya-karyanya Masya Allah sangat banyak sekali. Kemudian yang keempat, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dalam kitabnya Mawsu'ah Manahi Syariah halaman 426, beliau menyampaikan bahwa menjadikan kubur sebagai tempat ibadah termasuk dosa besar dengan 3 alasan. Jadi beliau menyampaikan kenapa disebut dosa besar. Yang pertama menurut beliau, orang yang melakukannya mendapatkan laknat Allah. Hadis yang telah kita sampaikan di atas tadi. Yang kedua, orang yang melakukannya disifati dengan sejelek-jelek makhluk.
seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Iya, mari kita lihat sebuah hal yang sangat menarik untuk kita ketahui. Bahwa ia adalah orang-orang yang paling buruk. Karena apa? Sejelek-jeleknya makhluk, karena lebih jelek dibandingkan dengan hewan. Kenapa? Manusia Allah berikan akal. Seharusnya dengan akal ia bisa menjadikan Robnya sebagai Tuhan. Tapi kenyataannya justru mereka menuhankan sesuatu yang lebih rendah. Maka Allah mensifati seperti binatang ternak, bahkan kata Allah bal adzal, lebih rendah. Silahkan dibuka Quran surat 7 ayat 179. Ini jadi lebih rendah daripada binatang, seburuk-buruk makhluk. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Perhatikan di ayat itu. Allah memberikan hati, tapi tidak untuk memahami. Allah memberikan penglihatan, pendengaran. Penglihatan bukan untuk melihat kebesaran Allah, telinga bukan untuk mendengarkan ayat-ayatnya. Maka Allah mensifati mereka kal an'am, seperti binatang. Sampai situ tidak. Bal adzal, bahkan lebih hina. Jadi seburuk-buruk makhluk. Masya Allah. Berikutnya menurut Syekh Salim bin A'id Al-Hilali, yang ketiga, menyerupai orang Yahudi dan Nasrani, sedangkan menyerupai merupakan hukumnya haram. Karena siapa yang menyerupai sama dengan yang diserupai. Silahkan surat 4 atau An-Nisa ayat 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat Allah diingkari dan dilompat oleh sebagian orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Perhatikan ayat ini. Jadi innakum idzam mithluhum, jika kalian seperti itu, menyerupai itu, sama nilainya. Kemudian ayat ini Allah tutup, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala jami', mengumpulkan al-munafik wal kafir, orang-orang munafik dan kafir, fi jahannam jami'a, di neraka jahanam. Pertanyaannya, di neraka jahanam dalam pengertian di sini orang kafir dengan orang munafik, lebih rendah orang kafir atau lebih rendah orang munafik? Sekali lagi, di sini Allah menyamakan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Dua-duanya di neraka jahanam. Munafik, kafir.
Mana yang lebih rendah? Kafirkah, munafikkah, atau sama? Munafik? Padahal munafik orang muslim. Yakin? Di mana alamatnya? Kalau baik, 5 ayat dari ini silahkan. Jadi 145. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Iya, jadi jawaban jamaah benar semua. Kalau begitu silahkan pulang. Inilah jawaban yang sangat baik. Dalil-dalilnya Ana tambahkan guna untuk menguatkan itu semua. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitabnya yang sangat terkenal Zadul Ma'ad bahwa berdasarkan hal itu masjid harus dibongkar bila dibangun di atas kuburan. Sebagaimana halnya kubur yang berada di dalam masjid harus dibongkar. Jadi duluan mana? Masjidnya atau kuburannya? Itu. Kemudian kalau dua-duanya bareng, ada orang yang berwasiat, aku akan mewakafkan tanah ini ya untuk masjid. Tapi nanti kalau aku mati dikuburkan di sini. Ngomong gitu langsung mati. Anggaplah gitu karena di sini bareng gitu loh. Walaupun ini contoh yang nggak ada, tapi anggaplah ada. Maka wakaf yang seperti itu hukumnya batil. Tidak boleh. Karena ada syaratnya dan syaratnya bertentangan dengan syariat. Maka wakaf kalimat tersebut batil.